Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, insya Allah saat lagi saya akan mempresentasikan gambaran dari Grand Design penataan lahan wakaf di Kampung Penghafal Al-Quran Kamandoran. Adapun lahan wakaf yang akan dikelola yaitu 4 petak bidang sawah. Peruntukannya adalah untuk madrasah dan masjid. Nah, sedikit gambaran. Adapun harapan daripada masyarakat adalah bangunan ini adalah bangunan yang pertama multifungsi, kedua efisien di dalam budget, ketiga tetap mempertahankan nuansa pedesaan yaitu sederhana karena dikhawatirkan ketika bangunan itu terlalu mewah, masyarakat jadi segan untuk mendatangi masjid. Nah, gambarannya ini adalah gapura Kampung Penghafal Al-Quran. Patokannya ini kita menggunakan 4 sawah. Sawah 1 sebelah sini, sawah 2 masjid bagian belakang. Nah, ini sawah 1, ini sawah 2, ini sawah 3, ini sawah 4. Jadi masjid berlokasi di, kita sebut saja ini sawah 1, ini sawah 2, sawah 3, sawah 3 yang ini, sawah 4 yang ini. Nah, jadi bangunan masjid berlokasi di sawah 1 dan sawah 2. Ini sawah 3 dikosongkan untuk lahan anak-anak bermain, dan sawah 4 digunakan untuk bangunan madrasah ataupun sekolah. Nah, kita mulai dari depan. Ketika memasuki gapura, masyarakat meminta agar jalanan di sini diperbesar. Harapannya kenapa? Agar memudahkan untuk parkir masyarakat yang hendak ke masjid, terutama mobil, karena ini hanya satu jalur. Ketika berpapasan dengan mobil yang lain, itu akan sangat sulit ketika memang ada jemaah yang hendak sholat ke masjid tapi dia membawa mobil. Diusahakan di depan sini ada parkiran yang bisa muat untuk beberapa mobil, kurang lebih 2,5 meter masuk ke dalam. Setelah itu mulai dari bagian depannya. Jadi posisi sawah itu berundak-undak, teman-teman. Dari sini sampai ujung sini itu tingginya kurang lebih 2 meter. Nah, jadi desainnya ini lebih tinggi daripada yang sawah 4, lebih tinggi daripada sawah 3, sawah 3 lebih tinggi daripada sawah 2, sawah 2 lebih tinggi daripada sawah 1. Nah, jadi rencananya sawah 1 disamakan tingginya dengan sawah 2. Bagaimana caranya? Tanah yang dijadikan parkiran ini dipindahkan ke sawah 1 untuk meratakan dengan posisi sawah 2. Begitupun juga ini dengan jalan nanti pasti akan ada di keruk, itu juga untuk untuk meratakan sawah 1. Mulai dari bagian depan masjid ini hanya cukup dengan di pondasi batu saja sekelilingnya. Pintu masuknya, kita mulai dari pintu masuk. Ketika hendak masuk masjid, kita akan menaiki tangga ke atas. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu juga ketika kita mau masuk masjidnya lewat belakang. Nah, lewat sini. Kita coba pos ke sana. Maaf, jadi jauh sekali. Nah, nyasar. Maaf. Nah, untuk masuk masjid kita lewat belakang sini. Jadi ketika ke masjid bisa mau wudhu, kita wudhu terlebih dahulu. Di sini ada ruang wudhu dan toilet khusus untuk akhwat. Yang sebelah belakangnya atau yang sebelah sini ini khusus untuk ikhwan, posisinya sama.
Nah, ini untuk masuk berwudu untuk ikhwan, sebelah sana untuk akhwat. Ketika sudah berwudu, kita bisa masuk ke dalam masjidnya. Nah, desain masjidnya karena masjid ini digunakan untuk anak-anak belajar dan menghafalkan Al-Quran, diusahakan senyaman mungkin untuk menghafal Al-Quran. Konsepnya yaitu terbuka, menggunakan jendela sehingga pemandangan di luar semuanya bisa terlihat. Begitupun juga bagian depan masjid tetap menggunakan jendela, hanya di tengah-tengah saja ditutup tembok yang bertepatan dengan imam. Lalu juga masjid ini memiliki halaman atau teras yang luas. Harapannya bisa digunakan untuk santri untuk menghafalkan Al-Quran. Bisa digunakan santri untuk menghafal. Lalu juga untuk agar suasana menghafal lebih enak, nyaman, di samping teras itu ada kolam ikan. Ini kolam ikan ceritanya. Sekeliling masjid, samping kiri, samping kanan dan depan itu ada teras, dan di sekeliling teras itu dikelilingi oleh kolam ikan. Sekeliling masjid seperti itu. Oke, sekarang kita dari masjid mau ke madrasah. Ketika dari masjid mau ke madrasah, kita menaiki tangga, beberapa anak tangga, karena memang sawah ketiga lebih tinggi daripada sawah kedua. Nah, di sini hanya lahan kosong digunakan untuk anak-anak bermain. Mohon maaf, ini gambarnya kurang real ukurannya. Seharusnya sawah 3 ini ukurannya besar. Nah, kita akan masuk ke madrasah. Madrasah posisinya di sawah keempat, lebih tinggi. Jadi madrasah itu kita membutuhkan 6 kelas. Ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Madrasah ini dibuat seperti gazebo, terbuka. Ketika kita masuk kelas, tinggi dindingnya hanya kurang lebih sekitar 1 meter saja. Lalu juga dari kelas 1 sampai kelas 6 ngeplong, tidak ada skat apapun, hanya dibatasi menggunakan loker. Jadi hanya loker-loker saja. Fungsi loker ini adalah untuk kitab-kitab ataupun tas daripada para siswa. Dan harapannya juga madrasah ini tidak hanya sebagai madrasah saja, ini ingin menjadi bangunan yang serbaguna atau multifungsi. Paginya digunakan untuk kegiatan TK ataupun PAUD, siangnya madrasah, sorenya bisa menjadi tempat untuk belajar Al-Quran, malamnya bisa tetap menjadi belajar Al-Quran, dan juga di dalam event-event tertentu ini bisa dibuka untuk tempat aula atau kajian ataupun untuk bisa disewakan untuk acara-acara pernikahan. Nah, seperti itu teman-teman. Kita kembali ke masjid. Nah, biasanya setiap sekolah tuh membutuhkan ruang kantor. Nah, ruang kantornya untuk guru-guru bergabung menjadi satu dengan masjid. Jauh sekali. Bentar. Jadi satu dari masjid. Nah, ini dia. Jadi kantor pun sama konsepnya terbuka, bisa melihat situasi di luar. Jadi full dengan kaca. Ini kantor. Sebetulnya butuh satu ruangan lagi, adalah ruang untuk koperasi atau display produk-produk santri. Mungkin bisa digabungkan di kantor ini. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu gambaran desain untuk penataan lahan wakaf. Bangunannya sederhana seperti ini kan, tapi nyaman. Nah, adapun untuk skala perbandingan antara lahan wakaf, lahan sawah dengan masjid ataupun dengan madrasah, sebetulnya seharusnya ini gambarnya lahannya lebih besar daripada bangunannya. Tapi mohon maaf, karena menggunakan aplikasi yang terbatas di handphone Android, jadi baru bisa membuat dengan ukuran yang tidak real seperti ini.
Oke, kita lihat lagi kelilingnya. Jadi seperti ini. Mungkin ini gambaran juga untuk Bang Ibrahim yang desain. Mohon maaf, desainnya revisi. Mudah-mudahan dengan desain yang lebih sederhana ini lebih memangkas budget. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.